Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang tentunya diselenggarakan oleh DEGI Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Jadi langsung kita menjawab pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat ataupun sosial media DEGI ataupun sosial media Ustadz Agung Cahyadi oleh Bapak Ibu yang di chat ataupun di kolom komentar ataupun di pesan. Oke, lanjut kita langsung menjawab di pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika suatu negara atau lembaga atau sekolah jika memiliki sebuah hutang dan belum bisa bayar hutangnya sementara lembaga atau sekolah tersebut sudah tutup? Apakah hutang tersebut nanti dosanya ditanggung oleh semua karyawan di lembaga tersebut? Atau seperti negara, jika tidak bisa membayar hutang, maka apakah ditanggung dosanya oleh semua rakyatnya? Jadi pegawai, pekerja di satu lembaga itu pembawa amanah saja. Seperti pembantu ketika bekerja di tuanya, amanah saja. Nah, pembawa amanah itu nggak menanggung risiko atas kebangkrutan, atas kerusakan. Maka kalau misalnya ada seorang muslim punya pembantu, pembantunya mecah piring, nggak wajib nggak. Jadi tanggung jawab ya tanggung jawab tuanya, tanggung jawab negara, tanggung perusahaan itu. Kecuali yang amanah itu teledor. Misalnya orang punya pembantu, itu ngajak pocah itu mbak aja. Sama pegawai-pegawai atau pegawai negara apa saja itu, kalau hutangnya itu karena dia nggak teledor, nggak ada musyawarah sebelumnya, dia nanggung. Tapi kalau tidak ya tanggung jawab negara sendiri, tanggung perusahaan sendiri. Jadi sekali pembawaan itu nggak nanggung risiko dari kerusakan, kehilangan utang, kecuali dia teledor saja. Berarti yang bertanggung jawab di sini kalau mungkin kelasnya negara, berarti ya negaranya penentu ini ya, pemerintahannya. Benar, ya. Ya, berarti perusahaan ya pemilik sahamnya. Kalau sekolah, kalau sekolah berarti sama lembaga sekolahnya sendiri, mungkin diambilkan dari SPP yang lainnya. Jadi sekali lagi guru-gurunya, pegawainya nggak nanggung. Karena itu dia membawa amanah itu nggak nanggung risiko kerusakan, kecuali di teledor saja. Nggak nanggung. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Tentunya kita sebelum negara punya utang nggak rakyatnya, cuman kadang-kadang negara membayar rakyat menaikkan pajak. Itu nggak nanggung, rakyat nggak nanggung sama sekali. Tapi diupayakan gitu ya untuk bisa melunasi hutang berarti. Itu mudah-mudahan ya kita semua terbebas ya Ustaz, terjerat dari hutang. Tapi kalau dosanya hutang ini Ustaz, terkait mungkin apakah ini lembaga ataukah personal orang ya? Dari ayat terpanjang Quran itu ayat tentang utang piutang. Surat Al-Baqarah 282. Yang itu diperintahkan untuk mencatat dan kemudian dua saksi. Kenapa utang itu kalau nggak terbayar, orang punya utang nggak terbayar, itu rawan. Rawannya apa? Uangnya, hartanya langsung dibagi waris kan? Utangnya dibayar dengan ibadahnya. Ibadahnya habis gara-gara itu. Maka suami istri masing-masing tahu hutang masing-masing. Istri itu nggak harus tahu berapa gaji suaminya, tapi harus tahu hutang suaminya. Yang penting nafkahnya cukup, nggak tahu gaji Anda nggak tahu, ya harus tahu utang. Karena apa? Kalau suami mati, itu hartanya nggak boleh dibagi waris dulu, bayar utang dulu. Atau sebaliknya kalau istrinya sama, istri mati nanti harta istri itu nggak diwaris dulu, bayar utang dulu. Maka atau kalau mungkin hartanya ternyata minus, saat tidak bisa mencukupi utangnya, harus suaminya membayar atau istrinya yang membayar ya? Tidak ada beban dunia, cuman beban moral saja. Karena orang itu nggak mewariskan utang, tapi mewariskan harta. Tapi cuma masalah beban moral saja. Masa sih orang tua kita disiksa, kita nggak bantu. Berarti kalau orang tua kita punya hutang, tiba-tiba meninggal, sementara harta yang diwarisi atau harta kita sendiri belum cukup untuk melunasi hutang itu, ya kita harus berusaha ikhtiar. Iya, karena kita bakti orang kepada orang tua. Tapi secara beban anunya nggak ada, beban moral, karena itu bakti kita saja. Oke. Mudah-mudahan menjawab dari kita, mudah-mudahan bebas ya dari jeratan hutang, dan kita berikhtiar juga untuk tidak memiliki hutang ya Ustaz, sehingga juga dimudahkan nanti untuk di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.